Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali masih dalam rangkaian ta'lim bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, yang mana tentu kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Pun demikian tentu sekali lagi insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam beramal soleh pada bulan suci Ramadan tahun ini. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ketentuan umum zakatul fitr. Biasanya para fuqaha memulai pembahasan dengan menyampaikan definisi atau ta'rif. Maka zakatul fitri ini secara definisi ya itu kembali kepada fitr. Ya, fitr ini perlu kita ketahui bersama, yang mana mungkin umum di kalangan kita sering dimaknai adalah suci. Walaupun barangkali memang nanti ketemu pada akar yang sama, tapi sesungguhnya fitr di sini sederhana maknanya. Maknanya sama dengan Idul Fitr. Ya, kembali makan gitu ya. Fitr itu kan artinya, fitr adalah makan. Artinya kembali berbuka setelah kemudian 1 bulan lamanya kita berpuasa di siang hari, maka di Idul Fitri itu kita kemudian tidak berpuasa, tetapi kita dibolehkan untuk kemudian makan. Sama halnya dengan Idul Fitr, zakat fitri ya juga sama, merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena fitr, karena berbuka. Untuk apa? Untuk mengakhiri puasa Ramadan. Untuk itu pada Idul Fitri tentu tidak boleh seseorang atau kaum muslimin berpuasa, haram hukumnya. Nah, dia harus kemudian berbuka. Nah, maka jangan sampai kemudian ketika hari di mana orang semua berbuka, ada yang tidak bisa makan, ada yang tidak bisa berbuka. Untuk itu, kalau kita perhatikan, maka zakatul fitri ini ya sama dengan shadaqatul fitr. Karena perkataan shadaqah ini dalam terminologi syariah memang dipakai sebagai pengertian zakat. Hadirin sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita akan membahas dalil wajibnya membayar zakatul fitr. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Rawahu al-Bukhari. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Ta'ala, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitr atau zakat fitrah, kita ketahui
sering disebut demikian di negara kita begitu, sebanyak 1 sok kurma. Ya, 1 sok itu adalah arba'atu amdad, 4 mud ya. Jadi kalau 1 sok itu segenggaman tangan ya, segenggaman tangan begini, orang dewasa, orang Arab begitu. Nah, tapi kalau mud ini 1 mud ya, 1 mud segini, 1 genggaman tangan dewasa orang Arab. Nah, kemudian nanti kalau 1 sok adalah 4 kalinya, arba'atu amdad, 4 kali genggaman orang dewasa orang Arab. Nah, ini maka itu nanti wajar terjadi perselisihan ulama, tepatnya berapa sih sebetulnya 1 sok itu. Tentu ini nanti areanya para ulama. Kita lanjutkan dulu. Jadi sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas budak. Kita perhatikan ya. Jadi yang diwajibkan zakat atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik anak kecil maupun besar. Nah, dari golongan kaum muslimin. Dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk itu hadirin rahimani wa rahimakumullah ya. Hadis di atas yang telah kita sampaikan tadi itu menunjukkan bahwasanya zakatul fitr ini adalah hukumnya wajib bagi laki-laki maupun wanita, besar maupun kecil, dari kalangan kaum muslimin. Berikutnya juga ada hadis masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana ala kulli nafsin minal muslimin. Ya. Hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Nah ini ya. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr pada bulan Ramadan, yaitu ujung bulan Ramadan, atas setiap jiwa orang muslim, atas setiap jiwa yang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki maupun wanita, kecil maupun besar, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Karena memang kurma pada masa itu atau gandum ini adalah makanan pokok dari orang-orang Arab di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu masih banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan kewajiban zakatul fitri ini kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kalau kita pada hari Idul Fitri ini bisa untuk makan, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Misalnya anak kecil, di hari itu orang tuanya bisa menanggung makan untuknya, maka orang tua tersebut hendaklah kemudian membayarkan zakatul fitr. Bahkan bila mana orang miskin di kala itu, di waktu itu, dia juga punya makanan, bisa untuk makan di hari Id, ya, dia cukup makan untuknya, maka dia pun kemudian wajib membayar zakatul fitr. Meskipun bisa jadi dia juga mendapatkan zakatul fitr dari orang yang lain. Hadirin sahabat TV Muda, a'azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya siapa saja orang yang berhak menerima zakatul fitr? Kita telah sama tahu bahwasanya ada 8 asnaf yang mendapatkan zakat ya. Ada 8 asnaf, 8 golongan yang mendapatkan zakat. Hanya saja untuk zakatul fitr ini tentu diutamakan mereka yang fakir dan miskin, yang mana pada hari itu dia tidak mendapatkan makanan. Ini lebih diutamakan. Lalu bagaimana kalau kemudian di kampung atau tempat tinggal kita ini semuanya sudah mendapatkan zakatul fitr? Maka boleh untuk kemudian disampaikan atau diberikan zakatul fitr tersebut kepada kampung yang lain. Mungkin timbul pertanyaan berikutnya, lalu kapan waktunya? Ya. Apakah kalau kemudian selesai salat Idul Fitri itu kemudian kita masih dihitung zakatul fitr? Maka secara umum zakatul fitr ini dibayarkan sebelum terlaksananya sholat Idul Fitr. Ya, itu secara umum. Akan tapi mungkin terjadi kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya di kampung kita semuanya telah mendapatkan zakatul fitr. Lalu kemudian
kita tentu harus mendistribusikannya kepada tempat yang lain, kepada kampung yang lain yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita, sehingga dalam perjalanannya melewati batas sholat Idul Fitr. Maka dalam hal yang seperti ini berlaku kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan-kesulitan itu menarik kemudahan-kemudahan. Dan memang agama kita atau syariat agama kita ini dibangun atas asas kemudahan. Nah, kemudian juga artinya apa? Ketika kemudian terjadi keterlambatan disebabkan oleh kesulitan-kesulitan, maka zakat fitr yang ditunaikan tersebut hukumnya adalah sah. Begitu sedikit tentang ketentuan umum zakat fitr, dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan siam Ramadan kita, qiyamul lail kita di bulan Ramadan, dan kita tutup dengan zakatul fitr pada ujung bulan suci Ramadan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.